Selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Nah, pada kali ini saya akan berbicara tentang final Piala AFF 2020 yang kemarin baru saja bertanding antara Indonesia melawan Thailand. Nah, kita semua sebagai pencinta sepak bola Indonesia pasti sangat berharap sekali agar Indonesia bisa juara Piala AFF. Nah, seperti yang semua kita ketahui, kalau Indonesia sudah masuk ke final itu sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 2000, tahun 2002, 2004, 2010 dan terakhir 2016. Dan yang paling diharapkan adalah pada Piala AFF sekarang ini, yang mana lagi-lagi sama seperti tahun 2016 Indonesia maju ke final dan melawan raksasa Asia Tenggara yaitu Thailand. Nah, semua pasti sangat berharap dan banyak harapan, namun sayang sekali kemarin kita lihat semua bahwa Indonesia tidak mampu menghadapi tim nasional Thailand yang mana begitu super power, dan kita lihat semua bahwa kualitasnya itu berada beberapa tingkat di atas Indonesia. Nah, Indonesia sayang sekali di leg pertama kalah dengan skor telak yaitu 4-0. Nah, memang secara hitung-hitungan matematika untuk mengejar di leg kedua mungkin agak susah, agak berat sekali, karena Indonesia harus menang minimal dengan skor 5-0 agar bisa juara di Piala AFF pada kali ini, yang mana pada kali ini diselenggarakan di Singapura, yang mana seharusnya Piala AFF diselenggarakan pada tahun 2020 karena kondisi pandemi COVID-19 akhirnya baru diselenggarakan pada tahun ini. Nah, semua pencinta sepak bola Indonesia pasti semua tahu, terutama yang seangkatan dengan saya, kelahiran tahun 1989, pertama kali lihat tim nasional Indonesia yaitu pada tahun 1998, yang mana pada saat itu bernama Piala Tiger. Nah, dari situlah kita melihat bagaimana perjuangan tim nasional Indonesia yang sangat sulit sekali untuk bisa juara hingga saat ini. Dan pada tahun 1998 seharusnya Indonesia mempunyai materi tim yang sangat bagus, pemain-pemain yang bagus, namun sayang sekali Indonesia terkena skandal sepak bola gajah, yang mana pada pertandingan terakhir grup pada saat itu melawan Thailand, Indonesia sengaja mengalah dan melakukan sepak bola gajah dengan tim nasional Thailand, yang mana dikarenakan Indonesia dan Thailand takut untuk bertemu dengan Vietnam. Nah, namun sayang sekali meskipun Indonesia tidak bertemu dengan Vietnam di semifinal, yaitu bertemu Singapura, pada saat itu Indonesia tidak mampu mengalahkan Singapura dan kalah 1-0. Indonesia hanya bisa merebut tempat ketiga dengan mengalahkan Thailand lewat adu penalti. Nah, itu mungkin yang menjadi suatu, bisa dikatakan, kutukan bagi Indonesia, karena akibat sepak bola gajah itulah sampai sekarang Indonesia tidak bisa juara Piala AFF. Nah, itu yang mungkin menjadi tanda tanya buat kita semua, dan apakah akibat dari sepak bola gajah ini sampai sekarang Indonesia itu tidak bisa juara.
Nah, kita juga melihat pada tahun 2000 Indonesia berhasil masuk final, namun lagi-lagi kalah dengan Thailand. Dan yang paling dramatis adalah pada tahun 2002 yang mana Piala Tiger pada saat itu diselenggarakan di Indonesia, yang mana Indonesia nyaris untuk juara karena lagi-lagi kalah dengan Thailand di adu penalti. Pada tahun 2004 saya ingat sekali Indonesia dilatih Peter Witt, yang mana muncul talenta muda di sini yaitu Boaz Solosa, yang mana bermain cukup bagus sekali di usia yang muda, namun lagi-lagi di final kalah oleh Singapura pada saat itu. Nah, di 2010 Indonesia menjadi tuan rumah dan masuk final. Nah, lagi-lagi di sini terdengar skandal kasus suap, yang mana Indonesia sengaja mengalah dengan Malaysia, dan lagi-lagi Indonesia di sini tidak bisa juara. Nah, harapan terbesar adalah di tahun 2016, di situ Indonesia bisa masuk final lagi dan lagi-lagi kalah dengan Thailand. Meskipun pada saat itu Indonesia dibatasi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI untuk mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia, dan pada saat itu dibatasi hanya 2 pemain saja. Lagi-lagi Indonesia kalah. Nah, inilah yang seharusnya menjadi momen yang cukup baik sekali, karena Indonesia secara tim yang mana dilatih oleh pelatih berpengalaman dan kelas dunia yaitu Sintayong, yang mana kita semua tahu bahwa Sintayong berhasil memimpin Korea Selatan mengalahkan tim nasional Jerman dengan skor 2-0 di Piala Dunia 2018, yang mana saat itu Jerman merupakan salah satu tim nasional terkuat dan kandidat juara Piala Dunia pada tahun 2018 yang diselenggarakan di Rusia. Nah, dengan materi pelatih yang bagus dan tim pelatih yang bagus, seharusnya Indonesia bisa juara pada tahun ini. Nah, dengan diisi beberapa materi pemain muda dan mungkin ada beberapa yang pemain senior Indonesia yang pada awal turnamen ini tidak diunggulkan, tapi pada akhirnya bisa mencapai ke final, dan ini merupakan suatu pencapaian yang cukup bagus karena tidak diunggulkan bisa masuk ke final. Dan tim nasional Indonesia sendiri dihuni oleh beberapa pemain muda, dan kalau tidak salah saya membaca di beberapa media bahwa rata-rata umur dari skuad tim nasional Indonesia ini adalah 23 tahun. Artinya untuk tim ini adalah tim muda dan bisa diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan supaya tim ini bisa berbicara banyak, tidak hanya di Piala AFF tetapi juga di tingkat Piala Asia dan bahkan nanti bisa masuk Piala Dunia. Nah, tapi sayang sekali kemarin kita kalah 4-0, dan mungkin memang terlihat sekali kita kalah kelas dari Thailand, dan Thailand mungkin lebih siap dan lebih matang karena memang banyak pemain-pemain senior yang ada di tim nasional Thailand pada saat ini, seperti ada Canatip, Terasil Dangda, dan juga ada Supacok, Tetipan, dan lain sebagainya. Nah, namun ada pepatah yang berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Meskipun Indonesia kalah ya di leg pertama, namun ada leg kedua dan bisa saja keberuntungan menaungi tim nasional Indonesia dengan bisa membalikkan kedudukan, mungkin saja bisa menang 5-0 dan akhirnya bisa menjuarai Piala AFF 2020 ini. Nah, namun dari segi kualitas memang itu tidak mungkin, tapi karena mungkin semangat dan doa terutama bagi
seluruh rakyat Indonesia supaya tim nasional Indonesia bisa juara. Dan untuk masalah membalikan keadaan ini, comeback ini mungkin ada beberapa contoh di pertandingan-pertandingan besar lainnya, dan benar juga tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, seperti halnya di Liga Champions pada tahun 2017 yang mana pertandingan antara Barcelona melawan PSG, yang mana di leg pertama Barcelona kalah 4-0 lawan PSG di kandang dari PSG. Namun di leg kedua dengan sangat luar biasanya Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang 6-1, dan agregatnya adalah 6-5 untuk kemenangan dari Barcelona, dan akhirnya Barcelona kalau tidak salah bisa lolos ke final pada saat itu. Dan yang kedua adalah pertandingan tahun 2019 sama di Liga Champions antara Barcelona melawan Liverpool, yang mana pada saat itu Liverpool juga sudah kalah 3-0 oleh Barcelona di leg pertama. Namun lagi-lagi di leg kedua Liverpool bisa membalikan keadaan dengan skor 4-0. Nah, lagi-lagi Liverpool menang agregat dengan skor 4-3. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk pemain-pemain tim nasional Indonesia. Jangan patah semangat intinya, dan tetap berjuang dan tetap optimis agar bisa membalikan keadaan di leg kedua nanti. Dan siapa tahu Indonesia dinaungi keberuntungan dan bisa juara Piala AFF, dan pertama kali kita bisa mengangkat trofi Piala AFF ke Indonesia. Nah, mungkin kita semua berharap dan pertandingan leg kedua pada tanggal 1 Januari nanti, dan kita semua berdoa, dan siapapun yang dimainkan itu adalah merupakan pilihan Sintayong yang terbaik. Nah, mungkin begitu saja, dan mungkin untuk video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana pertandingan leg kedua dan siapa saja yang mungkin pantas untuk bermain, dan juga kita berdoa agar pada leg kedua nanti Indonesia bisa bermain bagus dan membalikan kedudukan dan akhirnya bisa juara. Ya, mungkin begitu saja. Saya Muhammad Tommy Adrianto, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.